Halo, jumpa lagi di channel saya. Kali ini masih ngobrolin COVID-19 di negara-negara lain. Nah, sekarang hari ini saya spesial ketemu sahabat saya lama waktu di Jepang dan sekarang lagi di New Zealand, Mas ya? New Zealand, di New Iya, Zealand, iya, iya, iya. di New Zealand. Beliau adalah Mas Sigit Wahyu. Kayaknya ada panjangnya deh, Sigit Wahyu siapa ya? Lupa saya. Prabowo. Oh, Sigit Wahyu Prabowo. Dulu waktu di Jepang, saya ambil S3, beliau ambil S2, kita sering jalan bareng, bersahabat, pernah satu asrama. Kemudian sekarang lagi S3 di New Zealand. Ini yang ketiga, Mas. Yang pertama saya dapat Jepang, kedua Malaysia, yang ketiga di New Zealand. Kita pengen diskusi, Mas, bagaimana sih penanganan COVID-19 yang ada di New Zealand, sehingga kita bisa belajar. Ya minimal sharing lah, supaya kita jadi lebih safe. Ini kan lagi current issues yang paling cukup mengerikan. Ini dampaknya kan dunia gitu loh. Kalau biasanya kalau gempa itu paling lokal gitu ya. Oke, pertama-tama kenalan dulu, Mas. Namanya siapa? Kemudian kampusnya di mana dan ambil jurusan apa nih? Jurusan. Nama saya Sigit. Ngambil S3 di Victoria University of Wellington. Ambil PhD in Engineering. Jadi kalau saya lebih tepatnya ke Robinson Research Institute. Jadi saya hampir nggak pernah ke kampus, jadi saya lebih ke institutnya. Oh, jadi beda tempat. Bisa 20 km beda. Itu institut tuh lembaga riset gitu ya? Iya. Riset. Kayak LIPI kali ya? Kalau di Indonesia lah Ya, kurang lebih. agency ya LIPI ya. Tapi supervisor kan dari kampus juga kan, supervisor. Jadi sebenarnya institutnya itu dibeli sama kampus waktu tahun berapa gitu. Jadi emang supervisor emang orang situ. Supervisornya juga kalau saya menurut penglihatan kayaknya jarang ngajar juga, lebih ke researcher. Jadi gelarnya scientist, bukan kayak profesor atau associate professor. Oh, ya. Saya saintis juga, Mas, gini-gini, Mas. Lah, iya, makanya di situ tuh biasanya scientist, engineer, Ya. profesor atau associate professor. Tapi kami kalau di Indonesia namanya peneliti, researchers gitu kan, peneliti. Iya, sama aja. Sama sih samanya. Kalau bidangnya apa, Mas? Lupa saya. Masih gitu S1 di ITB, di jurusan apa dulu? Material salah ya, atau mesin ya? Lupa saya. Metalurgi. Mirip. Tapi di bawah belong to perminyakan ya. Dulu. Iya. Dulu teknik perminyakan. Tapi dari tambang. Iya, tambang benar. Tapi kami nggak pernah ketemu, padahal kita dulu harusnya satu fakultas kalau dulu awal-awal. Saya Oke, Mas Sigit. Beliau di sana juga bawa keluarga. Jadi mungkin ada cerita sedikit tentang COVID di sana, Mas. Itu gimana cerita, terutama dari policy umumnya aja, Mas, dari government. Oh, kalau government itu dia sejak awal waktu pertama kali muncul itu kan cuma satu, terus beberapa hari itu nggak ada. Nah begitu dia udah kelima, 5 orang. Satu tuh biasanya kan semua 5 atau 10 gitu. 10 semuanya itu historinya dari biasanya orang New Zealand yang datang kan. Iya. Nah, terus maksudnya New Zealand yang balik lagi ke negaranya. Semakin banyak. Lalu dia kan close border buat foreigners, kecuali citizen atau permanent resident. Nah, begitu satu
konfirmasi ada transmission di community, satu pasien PM Jasinda membuat ada 4 level alert. Level 1 ya biasa, masih artinya belum masih bisa di-contain. Nomor 2 itu masih bisa di-contain, tapi ada kemungkinan bakal transmisi ke community. Ketiga itu mengurangi kontak, keempat lockdown. Nah, sampai 4 fase ya? Iya, 4 fase. Nah, 1 begitu yang ada kemungkinan ada transmisi, pertamanya 2 kan, reduksi kontak. Itu cuma bertahan 2 hari. Oh gitu, cuma 2 hari ya? Langsung. Cuma 2 hari karena biar cepat. 2 hari atau 1 hari lupa ya. Social distancing lah kalau di bahasa ya itu ya physical distancing. Ya, physical distancing. Iya. Terus begitu tanggal berapa ya? Tanggal kurang lebih aja. Ya, kurang lebih minggu lalu itu level 3. Langsung ya? Naikin level 3 itu juga cuma 2 hari langsung bilangnya level 3 dalam 48 hours ke depan naik lagi level 4. Jadi 2 hari itu buat persiapan. Maksudnya buat kitanya buat persiapan, sama institusinya butuh persiapan untuk menutup semua. Ditutup semua kantor, kecuali essential services. Essential services itu seperti supermarket, kesehatan, farmasi, klinik, kayak gitu-gitu. Atau riset yang berhubungan dengan COVID-19. Sama ya banyak sih sebenarnya. Ya in general seperti itu. Ya kayak gitu. Jadi ini menarik sekali, Mas. Jadi saya kemarin ngobrol sama Malaysia. Itu Malaysia cuma tiga step. Nah, dia step pertama itu langsung kalau di kita di Indonesia tuh masih social distancing atau physical distancing. Itu kalau di Malaysia tuh langsung semi lockdown gitu. Jadi semua dibodor, dihalang-halangin gitu. Tapi itu 2 minggu. Nah, ini menarik juga. Dan batasan orangnya tuh kemarin tuh kalau yang orang Malaysia tuh 7 terus 10. Maksudnya apa? Itu yang positifnya. Kalau ini kan kalau di New Zealand cuma 4 orang aja atau berapa orang udah langsung action ya. Karena 1 orang saya agak lupa detailnya. Cuma waktu dinaikin itu karena 1 orang terbukti dari transmisi. Jadi nggak ada hubungan sama overseas, nggak ada hubungan sama travel history. Oh, nggak kena carrier dulu lah, istilahnya nggak ketularan gitu ya? Iya, maksudnya nggak ada hubungan. Dia tuh nggak datang dari mana-mana. Jadi dia tuh kena di lingkungannya. Nah, begitu langsung. Karena itu aja. Karena dari orang, istilahnya dampak dari dalam gitu ya. Terus yang kedua, berarti hampir 2 hari ini sudah. Tadi kalau nggak salah udah seminggu lebih. Udah seminggu kan berarti. Tapi kan stepnya kan 2 hari kurang lebih ya tadi ya. Dari mulai 4 step tadi 2 hari. Sekarang udah bisa dikatakan semi lockdown nih kalau bahasa sekarang nih. Jadi sekarang udah lockdown. Udah lockdown ya? Iya, dari minggu lalu. Wah, luar biasa. Cuma ya lockdownnya sih lebih ke kantor tutup. Yang kecuali essential service. Jadi ya tapi kita masih boleh ke rumah, cuma untuk mencari udara segar, olahraga, sama ke supermarket. Terus ya tetap dijaga 2 meter. 2 meter? Iya, 2 meter. Terus ini nggak, kalau yang pertanyaan kedua nih, terutama kaitannya dengan aktivitas kampus nih, sekolah-sekolah, itu juga off semua? Tutup? Iya, tutup. Kecuali itu sejak hari pertama. Riset. Sejak hari pertama. Justru hari pertama lockdown 3 itu langsung ditutup.
Libur dong berarti sekarang semua sekolah, kampus tuh libur semua. Ya, hitungannya buat libur. Online learning atau tapi kalau saya ya work from home. Work from home kan gini, kalau saya baru tahu Mas, kenapa kalau di Indonesia ini sekarang online, sekolahnya online lah gitu ya, karena bulan sekarang ini baru istilahnya baru memulai semester yang sebelumnya gitu, semester baru gitu, jadi baru 2 bulan, nggak mungkin langsung ditutup. Tapi kalau yang menarik ya, di Jepang itu ditutup itu kan Februari tuh, itu memang lagi hampir di end of semester kan, terakhir kan mereka Maret gitu. Jadi begitu ditutup itu nggak ada relatif nggak ada gejolak akademis gitu. Nah di Indonesia ini lumayan crowded Mas. Jadi akhirnya dosen-dosen bikin online, kemudian sekolah-sekolah bikin online, dan seminggu pertama ya itu bayangin tuh mahasiswa tuh semuanya ngeluh, aduh Pak, saya ikut ngajar sekali. Saya bukan ngajar utama ya. Dia bilang, Pak, mohon maaf nih, semua dosen ngasih tugas online gitu, bayangin semua. Karena memang kan kaget gitu, tiba-tiba online gitu. Jadi seminggu tuh rumit gitu. Sama seperti Mas, anak-anak saya yang kelas 1, SD, tugasnya menumpuk di minggu pertama. Gitu. Minggu kedua udah mulai turun sih, relatif turun gitu. Gitu kira-kira. Nah, kalau di sana Mas Derati masih kuliah online lah ya? Kurang lebihnya nih. Jadi menurut saya, saya nggak tahu secara detail ya. Waktu minggu lalu kan yang pertama kali di level 3 terus level 4. Minggu lalu tuh semua aktivitas kampus tutup termasuk online-nya. Jadi buat mereka mempersiapkan. Terus jadi hari ini sebenarnya ada persiapan dulu ya 2 hari gitu sehingga orang bersiap-siap mungkin ya. Iya, seminggu kemarin tuh itu kalau di Victoria itu seminggu kemarin tutup, nggak ada apa-apa. Begitu kalau nggak salah, saya nggak tahu, mungkin ada online karena saya juga nggak ada kelas sama sekali. Ada kelas sama sekali. Terus saya sih ada lihat email hari ini sebenarnya intinya Students Engagement Day. Jadi kayak mungkin baru pertama kali biar memperkenalkan sistemnya aja. Jadi kayak itu langsung ada 15-30 menit ada online, kayak ada online gitu. Sesuai dengan course-nya. Cuma kalau saya ya karena saya nggak ada kelas ya nggak ada apa-apa maksudnya. Gitu menurut saya nggak tahu juga sih kalau untuk masalah gitu. Jadi baru ditata setelah seminggu kali ya, mungkin libur dulu, sekarang baru sistem barunya gimana gitu ya. Oke, menarik sih. Relatif jauh berbeda sama di Indonesia sih menurut saya. Kalau di Indonesia langsung arah tata, langsung dipindahkan yang tadinya di kelas langsung jadi kelas online. Jadi materinya sama, tapi versinya online gitu. Kalau di sana mungkin kayaknya off dulu seminggu baru ditata gimana aturan mainnya. Oke, menarik sekali. Malah yang lebih kaget saya ada Malaysia. Malaysia itu jadi yang bulan Juli kan harusnya libur tuh. Juli Agustus ya. Juli kan biasanya libur summer gitu kan. Kalau di Malaysia itu sekarang jadi libur aja. Jadi nanti nggak ada libur gitu. Dipanjangin ya. Dimajukan liburnya. Ya biar persiapan kayaknya. Jadi tiap negara punya polisi. Oke, yang ketiga, pertama kan tadi umum, yang kedua kampus, yang ketiga nih mungkin bagaimana dengan public transportation, Mas? Atau ya yang terutama kalau di sini, kalau di Wellington, kota saya di Wellington tapi di Hutt Valley. Jadi transportasi gratis. Terus jadwalnya berkurang. Jadwalnya untuk jadwal hari Minggu. Jadi nggak sibuk. Kalau mau naik sih cuma disarankan biarkan bangku sampingnya kosong. Ada itunya ya, ada
ada penjelasannya lah. Saya sih nggak pernah naik public transport selama lockdown ini nggak pernah naik. Nggak pernah naik public waktu lockdown ini. Cuma dibacanya gitu, satu bangku kosong. Sama masuknya dari belakang, bukan dari depan. Semua bayar pakai kartu, jadi nggak ada cash lagi. Gratis ya, istilahnya digratiskan gitu atau nggak tahu tuh. Karena gratis ya gratis aja, nggak usah pakai. Awalnya sebelum lockdown itu, sebelum level 3 atau level 1, level 2 itu nggak boleh cash. Setelahnya gratis. Oke. Jadi awalnya mungkin boleh nggak cash, kemudian jadi boleh cash. Menarik juga tuh di Indonesia kalau kayak gitu angkot ya berantakan itu. Ya kalau sekarang sih udah gratis. Sama jamnya tadi dikurangin ya. Jamnya dikurangin. Oke, menarik sekali. Kita cukuplah menurut saya. Ini aja. Saya bukan apa namanya yang mengulik-ulik lebih jauh lagi karena bagi dia itu aja. Karena saya juga bukan ahlinya. Bukan ahlinya, jadi kan sharing pengalaman aja gitu. Jadi cukuplah 4 poin utama ini. Yang utama tentang government secara umum, kampus activities, kemudian kalau chaos enggak lah ya. Saya belum tahu kalau Wellington tuh seramai apa Mas? Wellingtonnya ramai. Kalau saya di sekitar 15 sampai 15 kilo dari Wellington tuh namanya Hutt Valley, nggak terlalu ramai. Kalau Wellington, ibu kota negara nggak sih nyusul itu? Wellington itu? Saya nggak tahu. Iya, Wellington ibu kota negara. Tapi setelah lockdown ya sepi. Semua sepi. Seramai apa kalau di Indonesia? Oh, nggak ada perbandingannya ya? Mungkin kayak di Kalimantan kali ya. Berarti kayak Jepang ya, yang di Kyushu. Ramen Kyushu ini. Oh, berarti kayak Kumamoto dong. Kumamoto, ramen Kumamoto kayaknya. Kalau tempat saya, karena Jepang kan rumahnya kecil-kecil ya. Kecil, pato lah. Berdempet. Dempet-dempet. Kalau sini kan jauh-jauh, gede-gede. Ada satu rumah itu ada halamannya besar. Jarang-jarang. Ya, nggak terlalu. Ya. Berapa mahasiswanya? Bukan dari Indonesia. Bukan dari Indonesia. Dari Indonesia banyak. Banyak juga. Nggak bisa ngitung ya. Banyak banget. Kalau mahasiswa Indonesia banyak. Berarti ratusan kali ya. Kalau dulu kan di Kumamoto kan 70-an. Kumamoto kan daerahnya kecil. Orangnya segitu. Kalau di sini tuh daerahnya besar. Tapi sepi. Ya, orangnya juga sepi. Oke, good luck Mas. Terima kasih. Diskusinya sukses. Bentar lagi lulus itu. Kalau nggak salah kemarin udah lihat itu publish papernya di awal tuh kemarin. Oh, satu doang itu. Apa namanya tuh? Saya submit ke sana juga itu. Apa namanya? Di bawahnya Elsevier itu apa? Springer atau Elsevier itu? Springer. Apa itu jurnalnya? Oh, Metallurgical and Material Transaction. Berarti udah beres lah itu. Pokoknya itulah, beda itu. Kalau udah publish kan nunggu waktu aja itu. Ya enggak juga. Kalau saya emang benar-benar hari diumumkan lockdown 3 itu, besoknya saya memang udah beres semua. Jadi udah memang tinggal nulis. Maksudnya eksperimen udah beres. Nah, itu penting sekali itu. Apa namanya? Ya, saya juga termasuk bersyukur waktu dulu di Jepang itu begitu pas gempa itu, wah eksperimen pas sehari sebelum gempa itu eksperimen udah total selesai alhamdulillah, jadi tinggal nulis. Makanya saya termasuk cukup on time gitu. Kasihan kan ada beberapa yang delay karena alatnya kan rusak gitu. Kebayang kalau yang masih ngambil data ada collapse, agak rumit. Oke, thank you Mas. Makasih. Saya matikan, kita ngobrol offline sebentar. Saya matikan bukan. Saya matikan recordnya tapi kita ngobrol offline sebentar. Oke semuanya, terima kasih.